Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan coba membahas tentang topik kedua, yaitu tentang motion atau gerak. Ya, jadi kita akan membahas tentang gerak. Jadi pada pembahasan fisika dasar sendiri, ya, pada pembahasan fisika dasar kita akan membahas gerak dalam tinjauan konsep kinematika dan juga membahas konsep gerak dalam tinjauan konsep dinamika. Nah, apa bedanya kinematika dengan dinamika? Jadi ketika kita membahas konsep gerak, tetapi dengan kita mengabaikan gaya, jadi kita tidak membahas gaya atau penyebab benda tersebut bergerak, maka kita tinjau konsep gerak itu dalam konsep kinematika. Tetapi untuk dinamika kita akan meninjau konsep gerak dengan memperhatikan penyebab dari benda tersebut bergerak. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pertama kita akan membahas tentang konsep gerak dengan tanpa memperhatikan penyebab benda tersebut bergerak. Ya. Oke, jadi kita akan membahas hal tersebut. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas konsep gerak tetapi pada lintasan lurus. Nah, ya. Kita akan membahas konsep gerak untuk lintasan yang lurus. Nah, pertama sebelum kita masuk ke konsep, sebenarnya gerak itu apa? Gerak itu adalah sebuah benda itu dikatakan bergerak itu jika benda tersebut berubah posisi. Ya. Dalam konsep fisika, jika sebuah benda bergerak, ya, dan mengalami jika sebuah benda berpindah tempat dan mengalami perubahan posisi, maka dikatakan benda tersebut bergerak. Ya, jika benda tersebut tidak berpindah posisi, maka benda tidak dikatakan bergerak. Sebagai contoh, ada sebuah mobil objek bergerak dari titik A pada lintasan lurus ke titik B, kemudian dia berbelok arah lagi, kemudian kembali ke titik A. Nah, pada kasus ini, ketika kita meninjau ya, pada titik A ini sebagai posisi awal dan posisi akhir gerak mobil tersebut, maka kita anggap bahwa mobil ini tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan posisi pada gerak. Ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut pada mata kuliah mekanika ya semester depan, semester 3 kalau tidak salah. Nah, kemudian jadi apa besaran-besaran yang perlu kita pelajari dalam gerak? Yang pertama, ya sebelum memahami konsepnya kita harus paham dulu tentang besaran-besaran apa saja yang ada perlu kita pahami dalam konsep gerak. Besaran yang pertama adalah posisi dan perpindahan. Nah, apa bedanya posisi dan perpindahan? Jadi posisi atau jarak ya, ini jarak. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Jadi jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh oleh sebuah benda, objek atau benda. Nah, tapi kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi yang dialami oleh suatu benda yang bergerak. Ya, jadi kalau jarak itu adalah lintasan total yang dialami suatu objek yang bergerak. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi yang dialami oleh sebuah objek yang bergerak. Misal tadi saya contohkan
sebuah mobil ini bergerak dari titik A, ya, saya lintasan seperti ini ya. Ini titik A, B, C, D. Nah, mobil bergerak dari titik A ke B, ke C, ke D, kemudian kembali lagi ke A. Maka berapa berapa jarak tempuh yang dilalui oleh mobil? Maka jaraknya adalah panjang AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ya, itu jarak. Jadi lintasan total yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak. Tetapi kalau perpindahan itu perubahan posisi yang dialami oleh objek yang bergerak. Jadi pada kasus ini perpindahannya adalah nol. Kenapa? Karena tidak ada perubahan posisi, ya. Karena benda ini bergerak dari titik A dan kembali lagi ke titik A. Gitu. Nah, hal yang membedakan dari keduanya ini pula adalah kalau jarak itu merupakan besaran skalar. Ya. Kalau perpindahan itu besaran vektor. Ya, sehingga kalau kita ingin mengungkapkan jarak dan perpindahan, kalau jarak harus diungkapkan dalam nilai saja, kalau perpindahan diungkapkan dalam bentuk nilai dan arah. Seperti itu. Ya. Tetapi pada kasus gerak pada lintasan lurus, ya, pasti jarak dan perpindahan yang dialami oleh sebuah objek besarnya selalu sama, ya, karena lintasannya lurus. Maka biasanya kalau di buku-buku SMP itu ketika menyelesaikan persamaan-persamaan atau solusi pasti di dalam soal itu menyebutkan jarak yang ditempuh oleh sebuah objek yang bergerak. Karena geraknya ya lurus, selalu maju ke depan, ya. Tidak, kalau ini ya sebenarnya tidak lurus, ya. Gitu. Ya, kemudian setelah jarak, ya, ada besaran yang namanya kelajuan. Nah, ada besaran, kelajuan, dan kecepatan. Nah, kelajuan itu apa? Kelajuan itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh sebuah objek yang bergerak, ya, dengan waktu tempuhnya. Sedangkan kecepatan, ya, kecepatan itu perbandingan antara perpindahan, ya, yang ditempuh oleh sebuah objek yang bergerak terhadap waktu. Yang membedakan pula tadi, kalau kelajuan karena merupakan perbandingan jarak dengan waktu, maka kelajuan merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan karena perbandingan antara perpindahan dan waktu, maka ini merupakan besaran vektor. Ya, sehingga kecepatan itu selalu memiliki arah, kalau kelajuan itu hanya berupa nilainya saja. Ya. Jarak, perbandingan jarak dengan waktu, kalau kecepatan perbandingan perpindahan terhadap waktu. Begitu. Kemudian berikutnya besaran yang perlu dipahami adalah tentang percepatan. Ya. Besaran percepatan. Dan ada lagi yang mengatakan ada perlajuan. Ya. Jadi percepatan itu perbandingan antara kecepatan, perubahan kecepatan, ya, tiap waktu. Kalau perlajuan itu perubahan kelajuan tiap waktu. Nah, di sini kelajuan dan kecepatan itu ada juga kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Ya. Ada kelajuan sesaat, ada kecepatan sesaat. Ya, jadi misalnya kecepatan yang ditunjukkan yang ada dalam speedometer, yang di speedometer motor itu sebenarnya kecepatan atau kelajuan. Nah, itu sebenarnya menunjukkan kelajuan karena hanya merupakan mendeskripsikan berupa nilai tanpa ada arahnya. Nah, kategorinya apa? Kelajuan sesaat atau rata-rata. Nah, kalau pada speedometer itu sebenarnya yang ditunjukkan adalah kelajuan
eh, pada saat itu yang terukur ya, seperti itu. Nah, ini besaran-besaran yang perlu dipahami. Jadi kalau besaran kelajuan itu merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Sehingga kalau muncul pertanyaan, mungkin tidak sebuah benda bergerak dengan memiliki kelajuan tapi kecepatannya nol. Nah, jadi misal ada mungkinkah sebuah benda bergerak dengan kelajuan, memiliki kelajuan, tetapi besar kecepatannya nol. Tapi ini memiliki nilai. Nah, jawabannya mungkin ya. Jawabannya mungkin. Contoh ini gerak seperti ini dari A, B, C, D balik lagi ke A, maka kelajuan yang dialami oleh objek ini adalah berapa lintasan total yang dialami dibagi dengan waktu tempuhnya. Kan pasti punya nilai. Sedangkan kecepatannya perpindahan yang dialami dibagi dengan waktu tempuh yang dialami oleh mobil tersebut. Karena perpindahannya nol, maka besar kecepatannya pasti nol, ya. Dalam arti dia tidak memiliki kecepatan, ya. Sehingga konsep gerak bahwa sebuah benda dikatakan bergerak ya kalau dia mengalami perubahan posisi. Kalau dia mengalami perubahan posisi, artinya dia akan memiliki kecepatan seperti itu. Nah, kemudian pada konsep kinematika yang kita pelajari pada pertemuan ini, kita akan belajar gerak pada lintasan lurus, gitu ya. Gerak pada lintasan lurus. Nah, untuk gerak pada lintasan lurus ini kita akan membahas dua hal, ya. Yang pertama adalah gerak dengan kecepatan konstan. Nah, ya. Yang kedua adalah gerak dengan percepatan konstan. Ya. Tadi sudah saya jelaskan ketika kita berbicara gerak pada lintasan lurus, maka bisa besar kelajuan, kecepatan, jarak, dan perpindahan, otomatis nilainya pasti akan bernilai sama. Ya. Nah, sehingga kita tidak perlu perdebatkan ini gerak, ini kecepatan atau kelajuan, karena nilainya sama. Hanya saja ketika kita berbicara bahwa ini kecepatan, maka kita harus mengungkapkan besaran kecepatan ini dengan nilai dan arah. Begitu juga dengan percepatan. Maka kita harus mengungkapkan besaran percepatan ini dengan nilai dan juga arahnya. Begitu. Nah, pertama untuk gerak dengan kecepatan konstan, biasanya kalau di buku Halliday itu disebutnya dengan constant velocity. Kalau ini dengan acceleration, constant acceleration. Kalau di buku SMP ini biasanya disebut GLB, yang ini GLBB, ya, gerak lurus beraturan. Yang ini gerak lurus berubah beraturan, ya. Karena gerak lurus beraturan itu gerak dengan kecepatan konstan. Kalau gerak lurus berubah beraturan itu gerak dengan percepatan konstan, ya. Artinya apa? Artinya benda yang bergerak dengan kecepatan konstan itu percepatannya akan nol. Dia tidak akan mengalami perubahan kecepatan setiap detiknya. Sedangkan gerak dengan percepatan konstan, artinya GLBB ini membahas gerak yang perubahan kecepatan setiap detiknya itu selalu konstan. Gitu. Nah, oke. Nah, sekarang secara matematis untuk gerak dengan kecepatan konstan, kita simbolkan V sama dengan S per T. Ya, S ini menunjukkan jarak atau perpindahan, ya. T ini menunjukkan waktu tempuh. Nah, sehingga kecepatan rata-ratanya adalah jarak dibagi dengan waktu tempuh. Ya, sedangkan jadi di sini kita bicara tentang
nilai kecepatan ini adalah nilai kecepatan rata-rata ya. Sedangkan untuk gerak dengan percepatan konstan, tentunya V-nya itu, delta V-nya itu selalu konstan setiap detiknya. Nah, jadi perubahan kecepatannya selalu konstan. Nah, persamaan matematis untuk gerak lurus beraturan ini, ya, di mana besar kecepatannya itu selalu konstan di setiap detik. Nah, ini dapat kita formulasikan dalam bentuk grafik. Ya. Nah, ini grafik misalnya V terhadap T. Karena kecepatannya konstan, maka di detik berapapun, ya, besar kecepatannya akan selalu konstan. Nah, besar kecepatannya konstan terus. Ya. Saya grafiknya seperti ini. Nah, bagaimana dengan grafik ST-nya? Grafik ST. Nah, grafik ST. Kalau grafik ST, maka dari persamaan ini sebenarnya kita bisa ubah ya. Kalau yang V S per T, nah, ini kan grafik VT, ini X-nya, ya, ini X, yang ini Y, ya. Maka gradiennya 0. Kenapa? Karena ini grafiknya lurus ya, linear terus seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang ST, ya, kita bisa tuliskan S V-nya itu sama dengan S per T, ya, sehingga S-nya itu V dikali dengan T, ya. Maka ini ya, ini gradien, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, maka ini mencirikan persamaan garis linier, sehingga grafik ST pasti grafik linier, ya, di mana ini merupakan gradiennya. Gradiennya ini menunjukkan besarnya kecepatan yang dialami oleh benda yang bergerak. Semakin miring, nah, semakin miring sini ya, artinya semakin curam. Nah, itu berarti besar kecepatan benda semakin besar. Jadi kalau ada benda grafik beberapa ditunjukkan oleh beberapa grafik ya. Misalnya ST1 persamaan 1, ini 2 ya. Yang ini 3. Nah, maka pada grafik tersebut yang memiliki kecepatan paling tinggi adalah grafik mana? Grafik 3. Kenapa? Karena dia memiliki gradien paling besar, paling curam ya, sehingga kecepatannya paling tinggi. Nah, kemudian bagaimana dengan gerak dengan percepatan konstan? Nah, gerak dengan percepatan konstan tadi sudah dijelaskan di buku-buku SMA biasanya disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Ya, nah ini biasanya bisa kita jabarkan ya dari definisi percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap detiknya, sehingga kita bisa temu delta V-nya sama dengan A kali delta T. Ya, T ini merepresentasikan waktu total yang dialami oleh benda yang bergerak. Ya, biasanya kalau delta V berarti ada V2 dikurangi V1 sama dengan A kali T. Ya, maka V2-nya sama dengan V1 plus A kali T. Nah, seperti ini. Tadi karena percepatan itu besaran vektor, maka ketika bisa cepat dan bisa lambat, ketika mengalami pengereman pasti mengalami perlambatan, maka besarnya A negatif. Ya, ketika A mengalami percepatan, maka besarnya A positif. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk persamaan V2-nya, V di titik tertentu sama dengan V awal ditambah dengan percepatan dikali waktu. Nah, berikutnya persamaan yang harus diketahui dalam gerak lurus berubah beraturan atau gerak dengan percepatan konstan. Nanti silahkan dijabarkan di buku Haliday-Resnick, sangat jelas dalam penjabarannya. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Ya, jadi dengan penurunan
grafik bisa ketemu atau menggunakan persamaan matematis ya. Nanti bisa ketemu. Kemudian yang ketiga, ada juga persamaan S sama dengan V1T plus setengah AT kuadrat. Ini ya. Jadi ada 3 persamaan kunci dalam gerak lurus berubah beraturan atau gerak dengan percepatan konstan. Persamaan yang pertama adalah V2 sama dengan V1 plus AT, ya, tinggal disesuaikan dengan A-nya, apakah dia mengalami percepatan atau perlambatan. Biasanya kalau mobil yang bergerak mengalami perlambatan itu saat dia mau berhenti, ya. Jadi dia direm, maka kecepatannya makin lama makin berkurang. Ketika kecepatannya makin lama makin berkurang, maka dia mengalami perlambatan tentunya, sehingga A-nya bernilai negatif. Persamaan yang kedua adalah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS. Persamaan yang ketiga adalah S sama dengan V1T plus setengah AT kuadrat. Nah, kemudian bagaimana dengan representasi grafiknya? Bagaimana kita menunjukkan representasi grafik dari gerak lurus berubah beraturan atau gerak dengan percepatan konstan. Yang pertama kita tunjukkan bagaimana hubungan grafik V terhadap T-nya. Ya. Tadi kita tahu ya bagaimana grafik A terhadap T-nya. Nah, ya oke. Sekarang ya A terhadap T dulu yang gampang ya. Kita tahu bahwa GLBB atau gerak dengan percepatan konstan itu besarnya A selalu konstan di setiap detiknya, sehingga besarnya A ya selalu konstan di setiap detik. Nah, grafiknya lurus. Jadi gradiennya 0 ya. Karena dia tidak ada perubahan sehingga A-nya pasti konstan, tidak ada perubahan A terhadap waktu. Nah, bagaimana dengan grafik V terhadap T? Nah, kita bisa jabarkan dari sini. A itu sama dengan delta V per delta T. Maka delta V-nya sama dengan A kali delta P T ya. Maka ini sebagai Y, ini X, maka kita bisa anggap ini sebagai gradien. Nah, sama ya, ternyata ini merupakan persamaan garis lurus, persamaan garis linier ya. Maka garis VT, grafik VT bisa kita representasikan seperti ini. Nah, ini menunjukkan gradien. Nah, gradiennya ini menunjukkan besarnya percepatan. Ya. Makin curam, maka tadi grafik ketika garisnya makin curam, artinya gradiennya semakin besar, sehingga percepatan yang dialami oleh benda tadi maka pasti akan bernilai semakin besar. Nah, ini artinya kalau seperti ini V0-nya pasti V1-nya pasti 0. Nah, ya. Ini V akhir misalnya, ini V2. Nah, maka persamaannya bisa direpresentasikan V2 sama dengan V1 plus AT. Seperti itu. Ya, gampang. Terus bagaimana dengan grafik ST-nya? Nah, grafik ST. Nah, bagaimana dengan grafik ST? Nah, tadi di persamaan yang terakhir ya bisa dilihat S sama dengan V1T plus setengah AT kuadrat. Artinya apa? Artinya grafik ST ini ya ini sama dengan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Nah, ini merepresentasikan persamaan garis parabola, sehingga grafik ST itu pasti grafik parabola. Nah, atau bisa juga seperti ini. Bedanya apa kira-kira? Nah, bisa kita lihat bedanya ketika garisnya berbentuk melengkung dengan kelengkungannya menghadap ke atas, ya, maka dia mengalami percepatan atau perlambatan. Kita lihat T yang sama, ya, T yang sama. Nah, T yang sama ini jangkauan S-nya hanya segini. Tetapi pada grafik yang melengkung ke bawah,
S-nya semakin besar, ya kan? Sehingga dapat diartikan kalau seperti ini, maka kecepatan bendanya mula-mula kecil, makin lama makin besar. Yang ini pertama besar, makin lama makin kecil, ya kan? Nah, sehingga untuk grafik yang melengkung dengan kelengkungan menghadap ke atas ini digerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, artinya kecepatannya makin lama makin kecil. Dipercepat, ya, dipercepat. Nah, untuk yang melengkung ke bawah ini gerak diperlambat karena kecepatannya makin lama akan makin bernilai kecil, seperti itu. Itu untuk representasi grafik dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, sekarang bagaimana penggunaan persamaan-persamaan tersebut untuk menganalisis sebuah kasus. Nah, misal saya punya persamaan gini, ada grafik, ya. Ini VT, ya. Yang pertama dia bergerak seperti ini, yang kedua grafiknya gini. Nah, ini grafik pertama, yang ini grafik kedua. Nah, kira-kira bagaimana gerak yang dialami oleh objek pertama dengan objek kedua, ya? Apakah dari grafik ini menunjukkan bahwa kedua objek bertemu? Nah, bisa kita amati. Jadi untuk objek pertama dia bergerak lurus beraturan karena kita lihat grafik V-nya selalu konstan, ya. Nah, ini di titik ini T, ya, misal T tertentu, dia bertemu karena T-nya sama, artinya dia bertemu, ya, karena dalam satu grafik, ya. Artinya apakah grafik kedua, gerak dari objek kedua bisa mendahului objek pertama atau sebaliknya? Kita bisa menganalisis melalui grafik ini, ya. Yang ini benda ini bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, ya. Tapi pada T1 ini kecepatan dari grafik ini, ya, kecepatan setelah T1 ini, ya, objek kedua ini kecepatannya bisa melampaui kecepatan dari objek pertama, tetapi belum tentu juga dia mendahului, ya, karena ini grafiknya V terhadap T. Ya, artinya setelah waktu T1, setelah kedua objek bergerak selama T1, maka kecepatan dari objek kedua besarnya melebihi kecepatan dari objek pertama. Beda kasus ketika misal grafiknya adalah grafik ST, ya. Yang satu grafiknya seperti ini, misal yang satu artinya bisa jadi ini dalam satu lintasan, setelah T tertentu maka dia mendahului objek yang pertama, seperti itu. Nah, nanti silakan dipelajari soal-soal latihannya untuk coba mengerjakan soal-soal yang ada di buku Halide Resnik. Nanti saya akan berikan satu contoh soal pada video tutorial yang berikutnya, ya. Bisa kalian latih untuk pengerjaan soalnya pada buku Halide Resnik untuk topik yang kedua. Baik, terima kasih. Semoga bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.